Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita telah berada di Hargorejo, Tirtomoyo, Wonogiri untuk menemui narasumber yang akan kita tanya soal monumen pembantaian PKI ini. Inilah sedikit cuplikan kita saat melakukan perbincangan dengan beliau. Karena audio perekaman yang terhenti, maka video saya potong durasinya. Inilah cuplikannya saat melakukan perbincangan dengan beliau. Saksikan cuplikan sepenggal ini. Nggih, nggih. Saat ini kalau biasanya belum ngerti kok. Oh. Sarana sesideman. Oh, ngoten nggih. Kami anu lho. Nggih. Mungkin desa ya. Nggih. Iya. Ulang hari ke tahun awal. Itulah cuplikan sepenggal potongan pembicaraan dengan beliau. Karena audio terhenti, maka durasinya saya potong. Mohon maaf sekali tidak bisa mendokumentasi apa yang disaksikan beliau. Sekarang tim Satrio Pinantito menuju ke lokasi pembantaian tersebut. Agak sedikit ekstrim. Halo. Nah, karo kanca-kanca kita wae kudu lho. Lihat jalannya ekstrim teman-teman. Kita saksikan bersama-sama. Off-road. Luar biasa sekali. Dari jalan Rambat tadi, jalan utama tadi sekitar dari balai desa. Dari balai desa tadi kita mungkin 2-3 kiloan ya, 2 kiloan kalau tidak salah. Terus dari jalan tadi, jalan utama tadi itu masuk ke sebelah sebelah kanan mungkin ekstrim sekali teman-teman. Kira-kira 500-an meter dari jalannya itu ekstrim sekali. Jadi harus hati-hati. Lumayan sekali teman-teman. Kita juga dibantu oleh Mas apa itu Mas Ahmad ini Satrio Pinantito dari Hargorejo, Ranting Tirtomoyo, Rayon Hargorejo. Mas Ahmad ini yang sebagai penunjuk arah karena beliau rumahnya itu juga dengan sini dan masih satu desa kalau Mas Ahmad itu kalau tidak salah. Beliau warga asli sini dan Mas Ahmad ini sudah pernah melakukan penelitian. Kita lihat inilah monumen G30 SPKI, monumen tempat ini gimana? Walau perjalanan ini sedikit ekstrim, tak menghentikan langkah kita untuk mengabadikan momen ini. Karena tujuan kita hanya supaya kita tidak melupakan sejarah tragedi yang kelam ini. Karena sejarah yang melahirkan kita. Ingatlah jati dirimu, ingatlah asal usulmu. Jangan melupakan sejarah. Karena ini adalah masa yang kelam. Kita yang masih hidup harus bisa bangkit untuk menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saat ini kami berada di monumen pembantaian G30 SPKI yang berada di Desa Hargorejo. Kami sudah sampai di sini. Kita lihat ini ada sebuah monumen. Menurut sumber dari yang kami terima dari narasumber kata beliau, ini sebelum ada monumen ini dulunya adalah dipakai buat pabrik atau gudang senjata Jepang. Ini belum ada monumen, tapi pada waktu itu tahun 1948 terjadi pemberontakan G30 SPKI. Menurut penuturan beliau, selama 11 hari itu ada sekitar 66 korban yang
telah tewas dibunuh oleh tentara-tentara atau pemberontakan PKI itu. Kita lihat di sana Satrio Pinandito ada 6 orang. Itu Mas Ahmad, Mas Soro, masih satu desa dengan Hargorejo. Ini Mas Ahmad ini sebagai penunjuk arah atau yang memberikan, yang sudah pernah kesini, dan ini satu desa mungkin sudah pernah melakukan penelitian di sini bersama. Ayo Mas Ahmad, kita bisa naik ke atas ke Bismillahirrahmanirrahim. Apa kota Mas? Ini ada sekitar berapa ini? 26, sekitar 9 orang tentara Siliwangi dan 26 orang korban yang tak dikenal. Jumlah totalnya ini ada sekitar kira-kira sekitar 60-an lebih. Jadi kalau sudah berada di sini sudah istilahnya sudah itu nanti akan dihukum mati atau akan dibunuh di sini. Ini kita lihat di sini daftarnya semuanya. Keganasan di Tirtomoyo tahun 1948. Persis dengan yang diceritakan oleh narasumber kami tadi pada tahun 1948. Yang pertama itu Suwarno Bonggopati Ceptor, Bupati Sukoharjo. Suwarno Bonggopati. Ini adalah bupati dari Sukoharjo. Bisa kita bayangkan dari Sukoharjo ke sini luar biasa sekali, dibawa ke sini. Kemudian Harjo Wiyoto, asisten Werdono Tirtomoyo. Kemudian Sastro Direjo, MPP Tirtomoyo. Terus Murti Pranoto, kepala polisi Wonogiri. Ini kepala polisi ada. Kemudian ini orang Werdono Baturetno. Ini kalau nggak salah Sukasman Harjo, tidak begitu jelas. Marto yang keenam Marto Wasito, asisten Werdono Baturetno. Jadi ada orang Baturetno ada, Woryantoro juga ada. Ini Werdono Woryantoro juga ada. Baturetno Balai Panjang, Kartojo petani Balai Panjang. Pracimantoro juga ada, kepolisian dari Wonogiri juga ada. Dan jumlah totalnya ini ada sekitar 66 yang sudah dibunuh di sini. Dan sisanya mungkin karena ketika mau kemudian datang pasukan dari tentara Siliwangi datang menyelamatkan, maka sisa dari yang masih hidup itu masih bisa diselamatkan. Mungkin kalau tidak salah jumlahnya itu ratusan, dan yang terbunuh itu sekitar 66, berarti masih ada sekitar 50-an orang lebih mungkin yang masih bisa terselamatkan oleh pasukan dari tentara Siliwangi. Kita lihat di sini, kita lihat, dan kita nanti akan menelusuri ke atas. Di sana tadi diceritakan oleh narasumber kami ada gudang dinamit, tapi karena orang tua mengatakan demit. Gudang dinamit itu adalah gudang persenjataan orang Jepang yang dijadikan sebagai tempat untuk menawan orang-orang ini sebelum dibunuh. Nah, di sana nanti kita akan telusuri. Di sini juga ada gua. Gua itu dulu dipakai oleh orang-orang Jepang untuk katanya di sini itu ada pabrik senjata atau apa gitu. Dan di sini tempat ini, menurut penuturan dari narasumber kami, ini dulu ada aliran air ya Mas ya. Aliran air yang airnya itu dipakai karena ini ada aliran air yang besar sekali, dan jenazah-jenazah itu dikumpulkan, kemudian disucikan sebisanya, dikasih peti, kemudian baru dimakamkan jadi satu di sebelah bawah sana. Namanya makam kuburan apa Mas? Kuburan ngepring atau makam ngepring sebelah bawah sana. Nanti kita akan melusur ke sana teman-teman. Ikuti channel kami Satrio Pinandito yang akan memberikan informasi yang inovatif. Oke Mas, langsung turun ke bawah. Halo Mas Ahmad. Teng berikutnya Mas sakit Mas. Ayo langsung turun ke bawah Mas. Inilah yang terjadi jika perang saudara kita lakukan. Sangat menyayat hati, menyedihkan, dan jangan terulang kembali di masa kini. Kuatkan NKRI, berdamailah dengan Pancasila yang berdaulat ini. Bersama Pancasila, damailah negeriku, majulah dan jangan terpecah belah. Sini ada sebuah terowongan, tapi karena mungkin ada longsoran itu bekasnya. Itu terowongan Mas, gimana asli Mas? Ini terowongan atau dua ke sana. Tujuannya satu pintu masuk tadi, terus dua ini adalah sebuah gudang persenjataan. Yang kita herankan sampai sekarang kita tidak tahu kemanakah barang-barang dari Jepang itu berada.
Karena menurut penuturan beliau dari sumber kita tadi, banyak orang yang mencari barang-barang Jepang itu seperti senjata api dan lain sebagainya. Itu padahal banyak di sini karena ada gudangnya itu tidak ditemukan, entah hilang kemana. Itu yang menjadi misteri. Kita berharap kejadian ini tidak akan menimpa lagi pada bangsa kita, tidak akan terjadi perang saudara dan lain pemberontakan dan lain sebagainya, sehingga kita nanti bisa menjadi sebuah negara yang makmur, adil dan makmur. Inilah teman-teman yang kita saksikan kira-kira tempat pembantaian atau pembunuhannya. Setelah dari sini kemudian karena berarti dhisik nek kene iki disalah nek kene ngono Mas. Nggih. Terus dibeto tengah. Oh, dikasih ini terus dibawa ke bawah itu tadi, terus disucikan di sana, dikasih peti, baru dibawa ke kuburan. Dikubur bersama-sama di kuburan pring sebelah bawah. Demikianlah mungkin nanti kan kita telusuri di mana tempat pemakaman dari para korban-korban ini. Semoga kita hanya bisa mendoakan semoga beliau-beliau ini siapapun mereka yang sudah terbunuh di sini sebagai saksi sejarah, mereka adalah orang-orang yang baik dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat di surga. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami Satrio Pinandeta TV. Hikmahnya adalah apapun organisasi yang kita ikuti, baik itu organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, ataupun organisasi politik, kita harus tetap taat pada aturan dan norma-norma yang berlaku, norma agama, norma hukum, norma adat dan lain sebagainya. Karena kita adalah negara kesatuan dan negara yang berpedoman Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetap satu juga. Kita bersama-sama berbeda tapi bersama-sama untuk membangun negara ini. Semoga saja dari cerita ini kita dapat mendapatkan hikmahnya, kita bisa belajar lebih banyak, kita menjadi bangsa yang lebih kuat lagi. Demikian dari kami. Sebelumnya nanti kita akan menelusuri ke makam atau tempat dikuburkannya para korban-korban. Di sini kira-kira gudang senjata zaman Jepang. Karena sudah bertahun-tahun, bahkan sudah mencapai ratusan tahun. Kita lihat ini hanya tinggal sebuah tanah kosong, tanah milik penduduk. Negara kita adalah negara kepulauan, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, adat, ras, agama, dan kekayaan sumber daya alam. Sudah sepatutnya kita yang masih hidup ini harus menghargai jasa pahlawan yang gugur demi sebuah kesejahteraan. Jangan kau buta, jangan kau tuli, seakan semua ini hanya sebuah dongeng. Inilah kejayaan yang dibayar pertumpah darah. Bangun sebuah penampung air diarahkan ke sana, mungkin dipakai untuk pembuatan pabrik senjata itu atau apa. Ini masih ada bangunannya, sedikit masih ada, masih lihat di sini masih ada, tapi tidak begitu jelas karena memang sudah lama sekali tidak terurus ya teman-teman. Nah ini sudah lama sekali tidak terurus, tapi masih kelihatan ini bangunan masih kelihatan. Nah, masih terlihat di sini. Sekali lagi ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Napak tilas gua bersejarah dan pembantaian atau pembunuhan G30 SPKI, korban-korban yang telah menjadi korban keganasan G30 SPKI. Disinilah tempat korban-korban yang telah dibantai di sana. Mari kita bersama-sama kejadian sesuatu, kemudian diskusikan seala kadarnya, misalnya masukkan peti, kemudian dibuat di sini makaman dalam satu tempat. Kira-kira ada sekitar 60-an. Mari kita lihat ke bawah. Lokasinya adalah kejadian satu lokasi. Itu harus bersama-sama. Dan inilah sebuah pengorbanan. Di tempat ini menjadi bukti betapa sadisnya kekejaman PKI.
Kita yang hidup hanya bisa meneruskan perjuangan dan berdoa yang bisa kita berikan. Dan disinilah para pahlawan-pahlawan kita disatukan, dimakamkan jadi satu. Sangat-sangat menyayat hati. Demikianlah tadi penelusuran kami ke tempat di mana terjadi pemberhentian G30 SPKI, yaitu di Desa Hargorejo, tapi di sini dimakamkan di Desa Gunung Harjo, pemakaman di sebelah sini. Demikianlah dari kami, Satrio Pinandito. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memberikan penyampaian apapun yang berkaitan dengan sejarah ini. Tapi sekali lagi, kami hanya menguak sejarah agar tidak dilupakan oleh para generasi penerus kita dan selalu menjaga nilai-nilai sejarah, karena ini adalah suatu sejarah yang harus kita jaga. Kita rawat. Kami Satrio Pinandito, mohon maaf kekurangan. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan silahkan di komen, tulis di kolom komentar dunia misteri semuanya yang bisa kita lakukan penelusuran akan kami, insya Allah akan kami telusuri. Sekali lagi dari kami mohon maaf atas kekurangan. Demikian, salam budaya, salam persaudaraan. Satrio Pinandito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.